Halo, what's up guys? Uh, Sebelum saya memberikan atau menjelaskan definisi yang menurut buku maupun menurut saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anton Sama. Saya mahasiswa Universitas Internasional Papua semester 2 dan jurusan Pendidikan Antropologi. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah antropologi dan secara perkembangannya sampai dengan penjelasan daripada antropologi dan cabang-cabangnya. Baik, pengertian daripada antropologi sendiri, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos artinya manusia dan logos artinya kajian atau studi atau penalaran. Jadi antropologi merupakan kajian tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan dan ciri-ciri manusia serta kebudayaannya. Dan kita akan saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang perubahan daripada antropologi, yaitu misalnya dari mata pencaharian yang dahulu masih dalam mencari nafkah dengan bertani, tapi sekarang tidak lagi menggunakan pakai tradisional ya. Semua di beberapa negara belahan dunia lain menggunakan semua teknologi, tetapi di tempat-tempat lain masih menggunakan secara tradisional, yaitu bertani pakai kayu atau membuat rumah pakai kayu. Kemudian di bagian teknologi yang lain adalah perubahan semacam berpakaian. Berpakaian pun juga di belahan dunia lain atau termasuk di Papua, di tempat lain masih berpakaian tradisional, misalnya di gunung masih pakai koteka, dan yang lain sudah memakai pakaian yang seperti kita pakai. Sedang itu merupakan perubahan dan kemajuan. Sedangkan sejarah daripada antropologi sendiri adalah salah satu ilmu, dia termasuk ilmu sosial yang mempelajari sejarah itu sendiri. Kemudian antropologi dia muncul pada abad ke-19 dan kita bisa katakan ilmu yang bukan terlalu tua, tapi ilmunya sangat muda. Tapi di sisi lain kita juga bisa mengatakan ilmunya tuh ilmu tua karena manusia itu sudah sejak lama dari penciptaan itu sudah ada. Maka daripada itu bisa dikatakan ilmu antropologi juga adalah ilmu tua, atau yang disebut juga dengan ilmu etnografi. Karena dunia sudah lebih dari 500 tahun atau beberapa ribu tahun yang lalu atau juta yang tahun lalu manusia itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Kemudian menurut salah satu buku, yaitu Cultural Anthropology, yang ditulis oleh William Haviland dari University of Vermont di Amerika, dia menjelaskan dari bukunya bahwa antropologi pada dasarnya ada dua cabang inti lebih besarnya.
yaitu antropologi fisikal atau yang bisa disebut dengan paleoantropologi atau paleoantropologi, dan yang kedua adalah cultural antropologi. Dan daripada physical antropologi, dia mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologi. Kemudian dia terbagi atas dua, yaitu manusia paleoantropologi, yaitu dilihat daripada tulang belulang yang diukur daripada manusia dari zaman dahulu sampai dengan perkembangannya, terjadi evolusi sampai dengan menjadi manusia, dari Homo erectus sampai dengan menjadi Homo sapiens. Nah, itu yang disebut cabang ilmu ini yang disebut dengan antropologi fisik atau paleoantropologi Sedangkan somatologi itu dia cabang ilmu ini dia berfokus atau mempelajari tentang ras manusia, seperti ras negroid, mongoloid, dan sebagainya. Jadi kedua ilmu ini tidak hanya meneliti dalam satu lingkup kecil, tapi itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dari sejak dahulu sampai dengan sekarang, dan kenapa ada perbedaan warna kulit, rambut, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah cultural antropologi atau antropologi budaya. Ada cultural antropologi. Dari kedua cabang yang kedua ini, dia memiliki ada beberapa cabang lagi, yaitu yang pertama arkeologi, yang kedua linguistik, antropologi linguistik, yang ketiga etnologi atau sosial antropologi atau biasa disebut dengan antropologi sosial. Kemudian dia dipelajari melalui sejarah yang sudah dari sejak dahulu atau prehistory sebelumnya. Kemudian ada etnolinguistik, dan ada etnologi, dan yang terakhir adalah ada etnopsikologi. Dan saya akan memberikan definisi menurut seperti tadi yang sudah saya menjelaskan atau membahas. Daripada cultural antropologi itu dia masing-masing juga punya definisi, seperti pada awalnya daripada prehistory. Jadi cultural antropologi atau antropologi budaya itu mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya atau dari segi budaya. Kemudian dilihat dari ada 4 sudut pandang atau 4 segi, yaitu yang pertama adalah prehistory atau sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi prehistory ini dikaji dari sejak manusia itu belum mengenal tulisan atau belum terbentuk tulisan seperti yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah etnolinguistik. Nah, etnolinguistik ini ilmu yang mempelajari atau pelukisan tentang ciri-ciri dan bahasa dan beratus-ratus bahasa di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga yaitu
etnologi, yakni ilmu yang menelaah tentang kebudayaan manusia yang dalam masyarakat atau suku bangsa di seluruh dunia. Dan yang terakhir atau daripada daripada ilmu antropologi budaya, yaitu etnopsikologi, yaitu ilmu yang mempelajari. Dan yang terakhir yaitu etnopsikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian suatu bangsa atau suku bangsa di seluruh dunia. Yaitu daripada antropologi budaya terbagi atas 4 bagian tadi, itu adalah merupakan penjelasannya. Kemudian kita akan melihat apa saja hubungan ilmu antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu antropologi merupakan ilmu yang merangkul seluruh ilmu-ilmu yang lain, baik itu sains maupun sosial. Karena itu dia juga terdapat beberapa, yaitu antropologi hukum, antropologi politik, antropologi sosial, antropologi budaya, dan antropologi forensik, dan antropologi kesehatan, antropologi pertanian, dan banyak sekali. Tapi kenapa ada antropologi begitu banyak cabang-cabangnya? Karena semuanya itu dilakukan oleh manusia. Manusia itu adalah subjeknya untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ada kaitannya dengan beberapa ilmu yang sudah disebutkan tadi. Terus apa hubungannya? Mari kita lihat hubungan dari beberapa contoh daripada mewakili dari semua ilmu itu. Baik, ini adalah contoh daripada semua daripada ilmu antropologi dan ilmu kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain atau ilmu antropologi terapan yang lain. Seperti salah satunya adalah antropologi dan ilmu geologi. Apa kaitannya? Antropologi dan ilmu geologi ini, geologi membantu antropologi untuk mengenal fisik atau lapisan-lapisan bumi untuk menentukan umur fosil atau tulang manusia, bahkan atau tulang hewan juga. Maka dari itu ada hubungannya antara antropologi dengan geologi. Kemudian yang kedua adalah antropologi dan ilmu anatomi. Nah, ilmu ini membantu antropologi fisik mengenal ciri-ciri manusia secara fisik untuk mendapat pengertian tentang asal-usul manusia, untuk membedakan ras, asal-usul atau asal-muasal manusia itu berasal dari mana. Nah, karena itu ilmu antropologi atau ilmu anatomi ini membantu antropologi untuk mengenal ciri-ciri manusia atau dikaji melalui ras tadi. Sedangkan contoh yang lain merupakan hubungan antropologi dengan contoh ilmu yang lain adalah ilmu antropologi linguistik. Ini merupakan membantu mengenal ciri-ciri dari setiap bahasa agar peneliti dengan cepat dapat mengenal bahasa penduduk, di mana seorang peneliti melakukan penelitian, dia akan mudah untuk mendapatkan
pengertian itu sendiri. Nah, itu merupakan contoh atau hubungan antara ilmu antropologi dengan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Sama juga ilmu sosial antropologi atau budaya dan kesehatan, semuanya itu berkaitan hubungannya dengan antropologi. Seperti tadi yang saya mengatakan, antropologi merupakan mengkaji tentang manusia. Manusia adalah subjek. Manusia adalah subjek atau pelaku untuk semua hal. Jadi itulah ilmu antropologi dan penjelasan daripada dia punya cabang-cabangnya. Kemudian ada satu lagi yang tidak dibahas tadi, yaitu ilmu arkeologi. Nah, arkeologi ini dia juga bersamaan atau dia berada di bawah antropologi. Nah, ilmu ini membantu antropologi untuk mengkaji peninggalan-peninggalan masa lalu oleh zaman prasejarah, untuk membuktikan semua peninggalan itu yang digunakan oleh manusia-manusia yang pada zaman lalu. Nah, karena itu meskipun arkeologi itu ada di bawah cabang antropologi, namun arkeologi ini juga dia berdiri sendiri sebagai ilmu, namun membantu antropologi untuk mengkaji kaitannya dengan manusia, dengan kebudayaan atau peninggalan-peninggalan alat-alat kuno yang tadi. Nah, itulah penjelasan daripada antropologi, apa itu antropologi dan cabang-cabangnya, kemudian perkembangannya, dan menurut para ahli, saya tidak memberikan pandangan para ahli atau definisi atau batasan yang dibahas oleh para ahli, tapi ini hanya cakupan atau penjelasan tentang antropologi dan cabang-cabangnya. Nah, meskipun ada banyak, tapi saya pikir itu saja yang saya bisa menjelaskan. Cukup untuk pertanyaan apa itu antropologi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain pertemuan atau lain diskusi. God bless.